Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih dan sholihah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar bersama muatan pelajaran PPKN tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Baik, sholih dan sholihah, untuk tema 3 muatan pelajaran PPKN kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Yuk kita bahas satu persatu tentang hak dan kewajiban. Yang pertama, hak dan kewajiban terhadap makanan. Ibu selalu menyiapkan berbagai makanan yang kita sukai di rumah. Ibu menyiapkan nasi beserta sayur dan lauk. Kita bisa memakan makanan yang disiapkan ibu hingga kenyang setiap hari. Itu berarti hak kita mendapatkan makanan telah terpenuhi. Agar hak kita tetap terpenuhi, kita harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita adalah bersikap bijak terhadap makanan. Makanan yang kita makan diperoleh dengan cukup sulit. Misalnya, nasi dan padi yang merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Mari kita perhatikan proses penanaman padi hingga diolah menjadi nasi. Proses penanaman padi hingga diolah menjadi nasi. Pada hari pertama, sawah dibajak. Kemudian padi ditanam pada hari 21-30. Kemudian padi mulai berbiji pada hari ke-100. Pada hari ke-120, padi dipanen. Kemudian pada hari ke-122, padi diambil dari sawah. Kemudian dijemur dan digiling. Dan pada hari ke-132, biji padi siap jadi beras. Kemudian dimasak oleh ibu dan kita makan sebagai bahan pokok, sebagai makanan pokok bagi kita semua. Sekarang kita tahu proses penanaman padi hingga diolah menjadi nasi. Proses penanaman padi hingga menjadi nasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Begitu juga dengan makanan lain, seperti jagung, sagu, dan singkong. Proses pengolahan tanaman menjadi makanan juga memerlukan energi yang cukup besar. Jadi, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Saat makan, kita ambil makanan secukupnya, lalu kita habiskan makanan kita. Kita tidak boleh mengambil makanan berlebihan dan menyisakannya. Makanan tersisa akan terbuang sia-sia. Membuang makanan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Makanan dibeli dengan uang hasil orang tua kita bekerja. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan hasil kerja orang tua. Kita juga menyia-nyiakan kerja keras para petani dan orang-orang yang terlibat dalam proses pengolahannya. Menghabiskan makanan berarti kita bersikap bijak terhadap makanan. Kita juga telah melaksanakan kewajiban kita. Sebaliknya, membuang makanan berarti kita bersikap tidak bijak terhadap makanan. Kita juga telah melalaikan kewajiban kita terhadap makanan.
Nah, selanjutnya kita harus selalu ingat hak kita yaitu mendapatkan makanan. Kewajiban kita yaitu bersikap bijak memanfaatkan bahan makanan yang kita punya. Selanjutnya, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Selain sebagai makanan pokok, padi juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Tidak hanya padi, tumbuhan lain pun bermanfaat untuk kita. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita juga harus melaksanakan kewajiban dengan memanfaatkan tumbuhan secara bijak serta melestarikannya. Kita hindari tindakan merusak tumbuhan karena akan berdampak buruk. Nah, sekarang ini ada contoh sikap bijak terhadap tumbuhan. Yang pertama, menanam tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan. 3, menebang pohon secukupnya. Dan yang keempat, mengambil makanan secukupnya. Dampak dari sikap tersebut, kalau kita itu bersikap bijak terhadap tumbuhan, dampak yang kita dapatkan adalah yang pertama, kelestarian tumbuhan terjaga. Yang kedua, lingkungan menjadi nyaman. Yang ketiga, tidak terjadi bencana alam. Dan yang keempat, air bersih tetap tersedia. Nah, sekarang contoh sikap tidak bijak terhadap tumbuhan. Yang pertama, tidak merawat tumbuhan. 2, menebang pohon berlebihan. 3, menebang pohon sembarangan. Dan yang keempat, membuang-buang makanan dari tumbuhan. Dampak yang kita dapatkan jika kita tidak bersikap bijak terhadap tumbuhan adalah yang pertama, kelangkaan tumbuhan. Yang kedua, lingkungan menjadi tidak nyaman. Dan yang ketiga, terjadi bencana alam. Dan yang keempat, hak orang lain tidak terpenuhi. Kemudian, jadi sebaiknya kita membiasakan untuk bersikap bijak terhadap tumbuhan. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki sikap kita terhadap tumbuhan. Contohnya, yang pertama, menanam tumbuhan di lahan yang kosong. Yang kedua, merawat tumbuhan di sekitar kita dengan baik. Yang ketiga, selalu menghabiskan makanan yang kita makan. Dan yang keempat, mendukung program penghijauan hutan. Baik anak-anakku, kita memiliki kewajiban terhadap tumbuhan. Kita wajib merawat tumbuhan dengan baik dan menjaga kelestariannya. Kita bisa menanam tumbuhan di sekitar rumah. Lalu kita siram tumbuhan secara teratur. Kita juga harus memberi pupuk pada tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang terawat akan tumbuh subur sehingga kelestariannya terus terjaga. Setelah melaksanakan kewajiban, kita bisa memperoleh hak dari tumbuhan yang subur. Tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Kita pun dapat merasakan udara segar setiap hari. Tumbuhan juga menahan air dalam tanah sehingga kekeringan dapat dicegah. Dengan begitu, kebutuhan kita penuhi adalah memanfaatkan tumbuhan yang tumbuh subur. Kewajiban kita adalah merawat tumbuhan dengan baik dan menjaga dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Beberapa jenis hewan bisa kita pelihara di rumah. Saat memelihara hewan, kita harus merawatnya dengan baik. Kita bisa mencontoh sikap Aulia menjalankan hak dan kewajibannya terhadap hewan peliharaannya. Aku mempunyai hewan peliharaan, yaitu seekor kucing.
Kucing peliharaanku berwarna hitam, sehingga aku memberinya nama si hitam. Aku merasa senang ketika diizinkan memelihara kucing. Ibu memberiku hak untuk memelihara kucingku sendiri. Aku juga diberi hak bermain dengannya setiap hari. Aku selalu melaksanakan kewajibanku merawat si hitam dengan senang hati. Aku tidak lupa memberi makan. Aku tidak lupa memberi makan si hitam secara teratur. Aku juga memandikan dan membersihkan kandang si hitam. Si hitam selalu sehat dan patuh karena aku rajin merawatnya. Jika tidak terawat, si hitam pasti akan kurus dan tidak patuh kepadaku. Kita bisa memelihara hewan yang kita sukai seperti Aulia. Ketika memelihara hewan, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Setelah melaksanakan kewajiban, kita akan memperoleh hak. Dan mari kita perhatikan beberapa kewajiban dan hak ketika memelihara hewan. Kewajiban ketika memelihara hewan. Yang pertama, memberi makan hewan peliharaan. Yang kedua, memberi nama. Yang ketiga, membersihkan kandang hewan peliharaan. Yang keempat, menjaga kebersihan hewan peliharaan. Dan yang kelima, mengobati hewan peliharaan yang sakit. Hak ketika kita memelihara hewan. Yang pertama, memberi nama hewan peliharaan. Yang kedua, bermain dengan hewan peliharaan. Yang ketiga, memakan hewan peliharaan tertentu seperti ayam, bebek, kambing, ikan. Yang keempat, menjual hewan peliharaan tertentu seperti ayam, bebek, ikan, kambing, dan sapi. Baik. Selanjutnya, dampak pelaksanaan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban misalnya memberi makan hewan peliharaan. Dampaknya bagi hewan apa? Hewan menjadi gemuk dan sehat. Dampak bagi lingkungan, hewan peliharaan tidak mencuri. Tidak mencuri makanan, berarti tidak mencuri, tidak merusak tanaman. Gitu ya, Nak. Yang kedua, kewajiban menjaga kebersihan hewan peliharaan. Dampak bagi hewan peliharaan menjadi bersih dan tidak bau. Dampak bagi lingkungan bersih dari kotoran dan bau hewan peliharaan. Kewajiban ketiga, membersihkan kandang hewan peliharaan. Dampak bagi hewan peliharaan nyaman tinggal di kandang. Dampak bagi lingkungan, orang lain tidak terganggu oleh bau hewan peliharaan. Yang keempat, mengobati hewan peliharaan. Dampak bagi hewan peliharaan akan cepat sembuh. Dan dampak bagi lingkungan, penyakit tidak menular ke hewan peliharaan orang lain. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban terhadap hewan liar. Beberapa waktu yang lalu ada berita tentang hewan liar yang masuk ke permukiman warga. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas seperti hutan. Salah satu penyebab masuknya hewan liar ke permukiman warga adalah perusakan hutan. Selain itu, penebangan secara sembarangan akan mempersempit hutan. Dengan begitu, hewan liar akan kehilangan hak untuk mendapatkan makanan dan tinggal di hutan. Ketidakseimbangan alam menyebabkan makanan hewan dan manusia akan saling berebut hak tempat untuk tinggal dan mencari makanan, mencari air bersih. Hal tersebut dapat menyebabkan kekeringan saat musim kemarau, serta bencana banjir dan tanah longsor ketika musim hujan. Upaya penanggulangan perburuan liar. Saat ini perburuan liar sangat mengkhawatirkan. Populasi hewan liar, terutama hewan langka, semakin terancam. Oleh karena itu,
seluruh masyarakat harus ikut menanggulangi kegiatan perburuan liar. Beberapa contoh upaya penanggulangan perburuan liar. Yang pertama, melakukan sosialisasi terhadap peraturan perburuan sesuai undang-undang. Yang kedua, menindak tegas kegiatan perburuan hewan liar yang tidak sesuai dengan undang-undang. 3. Tidak membeli barang yang terbuat dari bahan hewan liar yang dilindungi. 4. Melindungi hewan liar dengan menjaga kelestarian habitatnya. Yang 5. Tidak menjadikan hewan liar sebagai hewan peliharaan. 6. Memberi dukungan dan tenaga kepada organisasi pelestarian hewan liar. Dan yang ketujuh, melaporkan kepada aparat jika terjadi perburuan atau penjualan hewan liar. Menjaga kebersihan di lingkungan pasar. Selanjutnya ya nak ya. Ini juga ada hak dan kewajiban kita di lingkungan pasar. Jadi dimanapun kita berada, pasti akan selalu ada hak dan kewajiban kita. Nah, sekarang adalah di lingkungan pasar. Pada hari Ahad, Ara pergi ke pasar bersama ibu. Mereka akan membeli kebutuhan sehari-hari. Ketika masuk pasar, Ara mencium bau tak sedap. Ternyata, bau tersebut timbul dari sampah yang berserakan di pasar. Banyak sampah dibuang sembarangan di pasar. Sampah yang dibuang sembarangan dapat berakibat buruk. Sampah yang berserakan akan menimbulkan bibit penyakit. Banyak lalat yang berterbangan di sekitar sampah. Kemudian, lalat hinggap pada makanan, buah, dan sayuran yang dijual di pasar. Hal ini membuat orang yang mengkonsumsinya terkena penyakit. Saat lingkungan pasar kotor, berarti hak-hak orang di pasar tidak terpenuhi. Orang-orang tidak dapat berbelanja dengan nyaman karena bau dan kotor. Orang-orang kehilangan hak untuk hidup sehat. Orang-orang bisa terkena penyakit yang berasal dari sampah. Selanjutnya, sikap positif menjaga lingkungan. Hidup di lingkungan bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Kita wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan rumah. Kita bisa membuat rencana sikap positif menjaga lingkungan. Alhamdulillah, aku semakin paham. Hari ini aku semakin paham, bertambah ilmuku. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Bu Lulu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.